Halo semuanya, bertemu lagi dalam pertemuan ini masih membahas mengenai notaris dan PPAT. Kalau kemarin kita membahas berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai notaris dan PPAT, kali ini kita akan menelusuri peraturan kode etiknya yang mengatur mengenai kedua profesi hukum ini. Ya, berarti kalau di notaris itu kode etiknya adalah yang keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 yang diadakan di Banten. Kemudian untuk yang kode etik PPAT dapat dilihat di lampiran keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 112 garis miring KE strip 4.1 garis miring 4 Romawi garis miring 2017 tentang pengesahan kode etik ikatan pejabat pembuat akta tanah. Ya. Kita akan melihat perbedaan antara dua profesi tersebut dalam pengaturan kode etiknya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau ternyata sama saja. Seperti layaknya kemarin yang sudah kita bahas bahwa notaris dan PPAT punya kewenangan utama yang sama, yaitu membuat akta otentik. Hanya saja PPAT itu lebih spesifik karena hanya membuat akta otentik yang berkaitan dengan objek tanah, dan akta-aktanya itu sudah ditentukan template-nya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Oke. Ya, kalau kita lihat dari pengertian apa notaris, dalam PPAT itu tidak ada perbedaan. Pengertian PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Begitu pula pengertian PPAT dalam kode etiknya, tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau notaris dalam undang-undang adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan dalam kode etik, notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Jadi ada perbedaan pengertian dalam undang-undang dan kode etik notaris mengenai pengertiannya. Oke. Di sini bisa dilihat kalau yang di kode etik itu lebih menjelaskan bahwa siapa aja gitu yang termasuk dalam kategori notaris dalam kode etik ini. Gitu ya, karena perbedaan ini mungkin ya dibuat karena dalam kode etik itu lebih mengatur mengenai organisasi, ya, mengenai organisasi dan keorganisasian yang diatur dalam kode etik, dan juga perilaku yang berupa etika, bukan hukum positif. Ya. Sedangkan yang di notari, yang di undang-undang, mereka harus merujuk kepada BW kemarin yang ada pasal mengenai akta otentik yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum, ya. Jadi sehingga rumusan mengenai pengertian notaris dalam undang-undang tidak jauh berbeda dengan apa yang di BW. Sedangkan yang di kode etik itu lebih ke ruang lingkup notaris itu sampai apa sih, notaris itu yang diatur dalam kode etik ini tuh sampai sejauh mana, notaris apa aja gitu ya. Karena waktu itu sempat ada timbul organisasi profesi notaris yang lain, walaupun terakhir juga tidak survive gitu. Pada akhirnya kembali menjadi satu organisasi lagi, yaitu INI gitu ya. Oke. Jadi kalau mengenai struktur organisasi kita bisa pelajari itu dalam kode etik notaris dan PPAT. Jadi ada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Begitu juga di PPAT juga sama, dan notaris. Ada yang pusat, wilayah, dan daerah. Nah, pusat itu ya pasti nasional, wilayah itu tingkat provinsi, dan daerah itu tingkat kabupaten atau kota. Ya, dan yang bisa mewakili perhimpunan atau perkumpulan organisasi tersebut itu ya hanya kewenangan pengurus pusat. Ya, jadi yang bisa mewakili INI atau IPAT gitu ya, di luar maupun di dalam pengadilan itu ya pengurus yang di pusat. Pengurus wilayah dan pengurus daerah tidak bisa. Namun jika ada permasalahan yang itu di daerah, maka pengurus daerah bisa meminta pengurus pusat
untuk menindaklanjuti laporan mereka, gitu ya. Agak ribet jadinya untuk yang daerah sama wilayah, tapi memang sudah begitu prosedurnya. Dalam penegakan kode etik itu sendiri, notaris dan PPAT memiliki lembaga tersendiri. Ya, kode notaris namanya Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri, bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Jadi alat perlengkapan perkumpulan. Dewan Kehormatan di notaris itu adalah alat perlengkapan perkumpulan. Ya. Sedangkan di PPAT ada yang namanya Majelis Kehormatan. Suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. Suatu badan atau lembaga yang mandiri. Yang satu suatu badan atau lembaga yang mandiri, sedangkan yang satu adalah alat perlengkapan. Nah, dari kedua ini, untuk suatu bidang, suatu lembaga yang dapat menegakkan kode etik, menurut Anda, mana yang lebih tepat atas definisi dari dua ini? Dewan Kehormatan, alat perlengkapan perkumpulan, atau Majelis Kehormatan suatu badan lembaga yang mandiri? Mana yang tepat sebenarnya untuk suatu lembaga atau badan yang untuk menegakkan kode etik, melakukan sidang etik nantinya? Apakah lembaga sidang etik itu alat perlengkapan, atau yang lebih tepat suatu badan lembaga yang mandiri? Karena Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan ini fungsinya sama, namun kalau kita melihat definisinya, ini berarti letaknya beda dalam struktur organisasi. Dan mana yang tepat? Ya, silahkan berikan jawaban Anda nanti di kolom chat di channel pertemuan ke-11 ini. Ya, sertakan juga NIM, nama lengkap, dan jawaban Anda. Ya. Kemudian kalau untuk Dewan Kehormatan di notaris sendiri itu ada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Sedangkan di PPAT hanya pusat dan daerah saja. Ya, hanya ada 2 tahap saja kalau di PPAT. Sedangkan kalau di INI itu ada 3 tahap mengikuti pengurusan daerah, struktur pengurusnya. Sedangkan kalau Majelis Kehormatan dalam PPAT hanya pusat dan daerah. Ya. Oke, ini ruang lingkup ya. Jadi kode etik di notaris itu berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga PPAT, kode etik berlaku bagi seluruh PPAT dan bagi para PPAT pengganti. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Coba lihat ya pengertiannya ya. Ini yang di kode etik notaris, seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris. Yang PPAT, kode etik berlaku bagi seluruh PPAT dan PPAT pengganti. Kalau notaris, kode etik notaris berlaku nggak kira-kira sebagai notaris pengganti? Berlaku nggak untuk notaris pengganti kira-kira kode etiknya notaris? Nanti Anda sertakan juga jawabannya setelah Anda menjawab pertanyaan yang sebelumnya dalam kolom chat ya. Kemudian pengertiannya lanjut bagi dalam rangka melaksanakan tugas jabatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kode etik notaris dan PPAT ini tidak hanya harus ditegakkan oleh notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan ketiga yang harus Anda jawab adalah apa bentuk melaksanakan kode etik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi saya minta baca kode etiknya, lalu Anda lihat implementasikan bagaimana implementasi notaris dan PPAT terhadap kode etik tersebut dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Tidak sewaktu dia tidak sedang melaksanakan tugas jabatannya. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan. Menurut Anda, mana yang tepat untuk lembaga ini? Apakah dia ada suatu lembaga yang mandiri atau cuma hanya sekedar alat perlengkapan perkumpulan? Yang kedua, kira-kira apakah kode etik notaris itu berlaku juga bagi notaris pengganti? Kalau di PPAT jelas disebutkan untuk PPAT pengganti. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk
nyatanya, berikan contohnya begitu loh. Ketika notaris dan PPAT dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus menerapkan pula kode etik yang sebenarnya seharusnya gitu ya, lazimnya yaitu hanya dijalankan waktu menjalankan tugas profesi saja gitu. Bagaimana tuh kalau sampai harus kode etik itu mengikat sampai kehidupan sehari-hari? Apa contohnya yang kira-kira bisa ya, tepat gitu loh ya. Kemudian kita masuk ke yang mengenai kewajiban. Jadi 3 pertanyaan tadi tolong jawab di kolom chat ya. Nah ini notaris ya, ini saya highlight aja kewajiban-kewajiban yang pentingnya ya. Untuk notaris itu memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium ya. Yang kedua, memasang papan nama dengan ukuran yang sudah ditentukan dalam kode etik. 3, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Sedangkan PPAT, dalam hal PPAT menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat di dalamnya terdapat kesalahan, maka PPAT tersebut wajib memberitahu kepada rekan sejawat tersebut dengan cara yang tidak menggurui. Ya, ini saya kewajibannya saya highlight yang penting-penting saja, ya. Karena yang lain itu sifatnya ya umum sebagai pejabat yang membuat akta otentik. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban yang saya rasa perlu diberikan perhatian lebih, karena yang pertama notaris seandainya ya memberikan jasa pembuatan akta dalam kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hampir nggak pernah mungkin orang nggak mampu datang ke notaris, karena apa yang dilakukan notaris itu kan kebanyakan adalah peralihan hak ya, atau menjaminkan suatu jaminan, suatu objek ya, waris yang sudah pasti berkaitan dengan harta ya. Kalau udah ada harta yang ngapain waris gitu. Dan sudah pasti masyarakat yang tidak mampu itu ya tidak ada melakukan tindakan-tindakan tadi. Mungkin yang bisa digratiskan, legalisir kopi sesuai asli ya. Tapi ini juga jarang sekali. Yang pertama ini. Yang kedua, memasang papan nama dengan ukuran yang sudah ditentukan dalam kode etik. Jadi papan nama notaris itu tidak bisa dianeh-anehin ya, pasti harus seperti itu peraturannya. Beda sama advokat. Advokat tidak ada ketentuan rincinya mengenai papan nama, tapi notaris diatur itu. 3, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Untuk Anda yang sudah kerja notaris, Anda sudah tahu lah. Jadi, ya bayangkan lah, akta itu seharusnya itu dibacakan seluruhnya gitu loh. Dan kalau sehari itu 8 jam kerja, satu akta setebal itu mungkin paling cepat 30 menit untuk dibacakan. Jadi kalau ada nomor notaris yang beribu-ribu, Anda sudah bisa berpendapat, oh ini sebenarnya sudah melanggar kode etik ini. Gitu, karena membuat akta dalam jumlah batas kewajaran yang implikasinya keakuratan dalam akta, ya, kewajiban-kewajiban seperti membacakan akta seluruhnya, akta dibacakan oleh notaris, apa dan segala macam, itu menjadi kemungkinan besar terabaikan karena jumlah akta yang lewat dari batas kewajaran ya. Nah di PPAT juga diatur, dalam hal PPAT itu ada salah ya, jadi nggak boleh langsung ada orang datang bawa akta PPAT dari notar PPAT yang lain, kita baca ada salah, langsung kita jelek-jelekin akta atau PPAT-nya di hadapan orang itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menjaga juga rekan sejawat kita gitu ya. Jadi lebih baik sebentar ya, nanti kita keluar dari ruangan meeting, telepon PPAT-nya, kita cerita sama dia bahwa kita menemukan ini, bagaimana baiknya begitu loh. Karena untuk PPHT yang tersebut ini bisa menjadi bahaya, dan kalau kita juga mau meneruskan transaksi ini, kita juga menjadi bahaya karena berdasarkan akta yang sebelumnya sudah salah gitu ya. Jadi tidak boleh menjelek-jelekkan produk atau rekan sejawat di depan klien. Kemudian ada larangan, yaitu menetapkan honorarium lebih rendah daripada yang telah ditetapkan perkumpulan. Notaris tidak boleh ya mempekerjakan karyawan yang masih berstatus karyawan notaris lain tanpa izin. Ini juga nggak boleh comot-comot karyawan notaris lain ya tanpa izin notaris yang ini ya, notaris sebelumnya. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan ya.
Kemudian ini yang akan menjadi pertanyaan nomor 4 ya, yang Anda harus jawab juga di chat. Apakah gelar haji itu sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak? Dan kalau seorang itu menjadi notaris, apakah bisa gelar haji tadi? Bolehkah menurut Anda ditempel di papan nama notaris atau PPAT? Ya. Dan keempat juga sama, tadi menjelekkan notaris lain atau ya akta yang dibuat notaris lain itu tidak boleh. Ya, jadi ada 4 pertanyaan ya tadi ya. Kemudian yang PPAT tidak boleh membuka kantor perwakilan cabang, pasti nggak boleh ya ada cabang. Menggunakan media massa yang bersifat promosi, melakukan tindakan yang sifatnya mengiklankan diri, mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke persaingan tidak sehat antara PPAT. Banting-bantingkan harga nggak boleh ya. Melakukan tindakan mengiklankan diri juga nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh personal branding pun istilahnya nggak boleh. Personal branding kita sebagai notaris PPAT itu nggak boleh ya, karena sifatnya netral ya, sifatnya profesi. Jadi kita memang tidak boleh mengiklankan diri sebagai PPAT atau notaris gitu ya. Apalagi menggunakan media massa yang bersifat promosi sampai ngiklan di baliho, itu juga tidak boleh ya. Jadi itu saja materi kali ini ya. Tolong pertanyaan-pertanyaan tadi ada jawab dalam kolom chat, sertakan NIM, nama, dan kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada 4 pertanyaan ya berarti ya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda bisa bertanya lewat DM, direct message, lewat MS Team atau langsung ke WhatsApp saya. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.